Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uja Nur Cahyati dengan NIM 1902000006. Saya mahasiswi dari program studi Ekonomi Manajemen semester 4. Dan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Eras Rasid, SPDI. Nah, sebelum saya menjelaskan atau menjabarkan lebih jauh tentang materi ekonomi internasional, pertama-tama yang akan saya jelaskan atau saya presentasikan mengenai penjabaran ekonomi internasional. Jadi, seperti bidang utama lainnya dalam ekonomi internasional terdiri dari banyak teori dan model. Sebagian dari teori dan model lebih matematis. Bidang menilai dampak perdagangan dari investasi antar negara, termasuk perjanjian perdagangan internasional atau kebijakan yang berlaku yang dapat berdampak pada perdagangan tersebut dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi internasional juga dapat dianggap sebagai bagian dari sektor politik dan hubungan internasional. Yang dibahas lebih lanjut di bawah ini, secara dominan, ekonomi internasional dipecah menjadi dua bidang yang berbeda, perdagangan internasional dan keuangan internasional. Nah, untuk perdagangan internasional, memeriksa bagaimana pergerakan barang dan jasa melintasi batas internasional dengan menerapkan kerangka kerja ekonomi mikro yang mencakup model dan analisis. Dengan demikian, ketika memeriksa isu-isu perdagangan internasional tidak jarang untuk melihat faktor-faktor seperti yang pertama, penawaran dan permintaan. Kemudian yang kedua, perilaku pelanggan dan pasar. Kemudian perbedaan antara kebijakan perdagangan negara dan kuota perdagangan atau negosiasi perdagangan yang sudah ada dan konsekuensinya. Kemudian jika apabila keuangan internasional, di sini keuangan internasional mempelajari aliran modal antara perbatasan internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi ekonomi makro. Area yang termasuk dalam area keuangan internasional adalah 1. Nilai tukar dan pergerakan mata uang asing, termasuk perdagangan antara nilai tukar tetap dan mengambang. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran antar ekonomi, PDB, inflasi, dan tingkat lapangan kerja dalam konteks internasional komparatif. Nah, kemudian kaitan antara hubungan internasional dan ekonomi. Hubungan internasional berpasangan baik dengan studi ekonomi internasional dan bisa dilihat dua bidang yang digabungkan menjadi sebuah gelar gabungan. Alasannya cukup sederhana. Seringkali keputusan politik berdampak lebih luas pada perdagangan dan hubungan internasional. Meskipun hubungan internasional sebagai bidang seringkali lebih dari sekedar faktor ekonomi, karena bidang ini juga menggabungkan mata pelajaran seperti sejarah, politik, dan psikologi. Kebijakan ekonomi tentu berperan dalam bagaimana sejumlah lembaga-lembaga pemerintah yang internasional, yaitu interaksi, kemudian bekerja sama atau berbeda pendapat satu sama lain. Memang, hubungan yang tegang antar negara dapat menyebabkan prospek ekonomi yang lebih negatif terhadap ekonomi global. Salah satu contohnya adalah tarif proteksionis. Ketika suatu negara memperkenalkan tarif baru untuk barang-barang impor, misalnya baja, maka hal ini akan memiliki konsekuensi baik dari perspektif politik maupun ekonomi. Di sisi lain, kebijakan ekonomi terkadang dapat menguntungkan sejumlah negara internasional. Salah satu contohnya adalah Serikat Pabean atau Customs Union yang ada di Uni Eropa, yang pada dasarnya memungkinkan barang untuk beredar di dalam Serikat Pabean tanpa dikenakan bea masuk. Ini secara alami mendorong peredaran barang di antara negara-negara yang bersangkutan dan juga bermanfaat bagi importir dan eksportir barang di dalam sekitar serikat pekerja. Secara politis, tarif semacam itu dapat merusak hubungan internasional antar negara karena tarif dianggap tidak berdasar dan berlebihan. Secara ekonomi, hal ini juga
akan memengaruhi permintaan barang yang terkena dampak serta perubahan harga barang-barang tersebut. Nah, kemudian ada dampak ekonomi internasional. Karena ekonomi internasional sering berdampak pada kebijakan domestik suatu negara serta lanskap politik internasional, mahasiswa ekonomi internasional memiliki berbagai peluang karir yang tersedia untuk mereka. Baik itu bekerja sebagai analis ekonomi atau kebijakan, menulis artikel elektronik sebagai jurnalis, menyusun kebijakan terbaru di layanan sipil atau bekerja di dalam organisasi internasional atau WTO. Peluang-peluang ini dapat lebih ditingkatkan dengan menggabungkan ekonomi internasional dengan bidang lain di universitas, seperti hubungan internasional, keuangan, atau manajemen bisnis. Manfaat lain dari mempelajari ekonomi internasional, baik di sekolah ataupun universitas, adalah kenyataan bahwa Anda bisa mempraktikkan teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman, sekilas materi dari mata kuliah ekonomi internasional yang saya bawakan atau yang saya presentasikan. Mungkin lebih banyaknya lagi ketika nanti dipresentasikan secara langsung atau didiskusikan secara bersama-sama bersama teman-teman dan juga dosen terkait. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti dan ditangkap secara pemahaman masing-masing. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.